Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta Islam Nabi Yusuf dan Zulaikha. Nabi Yusuf dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan. Bahkan ketampanannya itu bisa memesona para perempuan, termasuk salah satu istri majikannya sebelum ia menjadi seorang nabi, yaitu Zulaikha. Kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha sendiri banyak dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam berbagai kitab. Salah satunya karya Imam Al-Qurtubi dan Al-Jamili Ahkam Al-Quran. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Zulaikha bukan terjadi lewat pesta-pesta mewah atau berpapasan di sebuah jalan, melainkan karena sang Nabi merupakan budak yang kemudian diangkat menjadi anak oleh Kitfir yang merupakan dari suami dari Zulaikha. Dalam beberapa kisah dikatakan bahwa Kitfir merupakan seorang menteri keuangan di negara Mesir yang memiliki pengaruh cukup kuat. Singkat cerita, Nabi Yusuf kemudian tinggal di istana bersama keluarga angkatnya. Zulaikha lalu terpedaya dengan pesona dan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan dikatakan pula bahwa Zulaikha sering memuji-muji Yusuf, mulai dari rambutnya yang indah hingga wajahnya yang tampan. Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf alaihissalam, "Wahai Yusuf, betapa indah rambutmu." Yusuf menjawab, "Ia adalah yang pertama kali akan gugur dalam badan." Zulaikha kembali berkata, "Wahai Yusuf, betapa tampan wajahmu." Nabi Yusuf juga menjawab, "Itu akan menjadi makanan tanah dan akan terus demikian sampai ia menelannya." Zulaikha adalah cobaan terberat bagi Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, Nabi Yusuf juga memiliki nafsu. Terlebih Zulaikha adalah perempuan yang begitu cantik dan indah. Bahkan diketahui Zulaikha sering berhias cantik begitu menggoda Nabi Yusuf. Usaha Zulaikha untuk menggoda Nabi Yusuf ternyata tak sia-sia. Nabi Yusuf seperti tak tahan godaan dan terpesona oleh Zulaikha. Keduanya lalu masuk rumah dan mengunci pintu. Yusuf pun mulai menanggalkan cikannya dan hampir terpedaya ajakan Zulaikha. Namun tiba-tiba bayangan Yakub berdiri di rumah, menggigit jarinya sambil berkata, "Wahai Yusuf, janganlah kamu melakukannya, karena perumpamaanmu selama kamu tidak melakukannya adalah seperti burung di langit yang tidak memiliki kekuatan, dan perumpamaanmu jika kamu melakukannya adalah seperti ia mati dan jatuh karena tidak mampu menyelamatkan diri." Yusuf pun kemudian mengikat kembali celananya dan santai. Setelah itu Zulaikha mengambil Nabi Yusuf sampai terlepas dari itu. Nabi Yusuf pun menjauh dan bergegas menuju pintu. Penolakan Yusuf itu kemudian membuatnya dipenjara karena berbagai fitnah. Zulaikha menutup aibnya dengan menunjukkan semua kesalahan pada Nabi Yusuf dan meminta sang suami untuk memenjarakan Yusuf dalam waktu yang sama. Namun setelah itu suami Zulaikha meninggal dan Zulaikha pun seketika menjadi miskin. Penglihatannya pun menghilang dikarenakan tangisan panjang terhadap Yusuf. Nasib juga membuat Zulaikha menjadi pengemis. Setelah sekian lama Nabi Yusuf di penjara, tibalah waktu ia dibebaskan. Nabi Yusuf pun akhirnya menjadi pejabat negara, bahkan meskipun nanti raja sebelumnya yang berlalu. Singkat cerita, Nabi Yusuf dipertemukan kembali oleh Zulaikha. Zulaikha pun berkata, "Nasib Allah yang mengubah seorang karena dosa itu." Nabi Yusuf pun berkata, "Siapa itu?" Kemudian "Aku pernah mengurusmu dengan sepenuh hati, menyisir rambutmu dengan tanganku, dan membesarkanmu di rumah. Aku telah memuliakanmu, akan tetapi kebodohanku telah mengubahmu, sehingga aku hancur karena kebodohanmu hancur, kehinaan menguasaiku, dan penglihatanku hilang.
Yusuf menangis dan sedih. Kemudian Yusuf berkata kepada Zulaikha, apakah masih ada yang tersisa dari rasa suka Zulaikha sekali memandang wajah Nabi sekali ulurkanlah pada senyum. Yusuf kemudian Yusuf alaihissalam merasakan ujung cemeti yang dipegang bergetar karena gejolak hati Zulaikha. Yusuf alaihissalam lalu menangis dan berlalu pulang ke rumahnya. Kemudian Yusuf alaihissalam mengutus seorang utusan menemui Zulaikha untuk menyampaikannya, jika kamu mau, kamu akan menikahkanmu dan membuatmu menjadi kaya. Seketika Zulaikha berkata kepada utusan tersebut, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ejekan raja kepadaku. Aku sudah tua, hartaku habis dan kemuliaanku sudah sirna. Apakah dia berkeinginan kepadaku sedangkan aku sudah tua? Pada minggu selanjutnya, saat Yusuf keluar dengan iring-iringan Zulaikha datang kembali meminta bantuan, Yusuf alaihissalam lalu berkata, apakah utusanku tidak menyampaikannya kepadamu? Zulaikha berkata, aku sudah memberitahukanmu bahwa memandang wajahmu sekali saja lebih aku sukai daripada dunia dan nikmatnya. Selanjutnya orang-orang suruhan Yusuf membawa Zulaikha dan memandikannya lalu membawanya kepada Yusuf. Saat itu Yusuf alaihissalam bangkit mendirikan sholat dan duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Zulaikha duduk di belakang Yusuf berdoa meminta agar kemudahannya, kecantikannya, penglihatannya dikembalikan seperti muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengabulkannya. Zulaikha kembali muda, cantik dan dapat melihat dan kembali. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabi Yusuf karena telah menjaga apa yang diharamkan, dan hubungan pun terjadi, dan Yusuf baru tahu bahwa Zulaikha masih perawan. Di mana suatu ketika Yusuf menanyainya dan Zulaikha menjawab, wahai Nabiullah, suamiku impoten, tidak bisa berhubungan dengan wanita. Ketika itu kamu demikian tampan seakan aku ada yang menandingi. Sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf dan Zulaikha menikah. Kisah cantik Nabi Yusuf dan Zulaikha memberikan pelajaran penting bagi kita, bahwasannya jodoh tidak akan bertukar dan tak akan kemana-mana. Sebab jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan sepasang manusia untuk berjodoh, maka ia akan senantiasa memberikan jalan sebagaimana Nabi Yusuf dan Zulaikha yang dipertemukan kembali dalam sebuah ikatan yang sah. Oke. Hikmah dari kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha, yaitu inti sarinya itu ketika kita mengejar manusia, maka manusia itu akan menjauhi kita. Tetapi jika kita menyukai seseorang itu dengan mendekati sang pemiliknya, maka ia akan mendekati kita tanpa kita kejar. Terima kasih yang sudah mendengarkan kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.